Demi membalas suaminya yang selingkuh, dia melakukan hal nekat, menjadikan suami dan selingkuhannya sate daging, lalu memanggangnya di halaman rumah. Meski polisi mengepung, dia tenang menikmati daging itu. Di penjara, sifat kejamnya membuat dia jadi pentolan. Teman selnya harus begadang mengusir nyamuk untuknya, tapi jika ada satu saja yang lolos, besoknya teman itu langsung dihajar. Hal itu pada waktu itu. Penguasa penjara sewenang-wenang, tapi tak menyangka masa jayanya usai karena datang tahanan yang lebih kejam. Gadis itu Jinzi, baru 18 tahun. Meski tak membunuh, dia menyerahkan diri ke polisi dan mengaku menculik serta membunuh bocah 5 tahun. Detektif Lao Cui curiga ada yang janggal. Namun karena pelaku asli belum tertangkap dan ada tekanan publik, Lao Cui membiarkan kasus berlanjut. Jinzi pun ditahan atas tuduhan pembunuhan. Tak lama, di depan para wartawan, Jinzi dengan hati-hati. Namun, saat harus memilih bantal untuk membekap anak itu sampai mati, dia bimbang. Panik, dia melirik Lao Cui di kerumunan. Lao Cui menunjuk jam tangannya. Jinzi mengambil bantal cokelat, berusaha tampak garang demi menutupi gugupnya. Tak disangka, di depan sorotan kamera, Jinzi tanpa ragu melepas maskernya. Tatapannya teguh, seakan menegaskan, akulah pembunuh itu. Jinzi pun dianggap pelaku sebenarnya. Namun saat dibawa pergi, seorang pria yang menggendong anak justru menyemangati Jinzi. Tak lama, Jinzi dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Ternyata, pembunuh kejam itu berubah total di penjara. Ia terus menangis hingga bermimpi menarik makhluk aneh berkepala manusia dan berbadan anjing. Sejak itu, Jinzi berubah drastis. Ia telaten membantu narapidana tua berjalan dan melayani mereka, bahkan membersihkan kotoran. Saat ada yang sakit parah, ia pun rela mendonorkan ginjalnya. Selanjutnya, ia giat belajar keterampilan baru, dari potong rambut hingga memasak dengan sangat mahir. Ia bahkan diberi penghargaan penjara dan dijuluki Jinzi yang ramah. Namun, itu hanyalah kedok. Menghadapi napi yang kasar pada teman sel, Jinzi tampak tenang. 3 tahun ia merawatnya, tapi anehnya, akibat perawatan teliti Jinzi, kondisi napi itu justru memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Bintang. Ia menjadi terkenal dalam semalam dan menjadi idola semua wanita di penjara. Pada hari pembebasannya, pendeta dan sebuah band yang menyanyikan himne datang untuk menyambutnya. Mereka menyajikan sepiring tahu kepadanya, sebagai simbol memulai kembali dengan lembaran baru, tetapi dia menumpahkannya. Semua terkejut, tapi ia sudah merencanakan ini 13 tahun. Dulu saat pelajar, Jinzi hamil anak teman sekelasnya. Karena putus asa, ia berlindung pada gurunya. Namun itu justru menjerumuskannya. Lao Bai tampak ramah, tapi aslinya iblis. Karena tak bisa punya anak, ia sangat membenci anak-anak. Bahkan, ia punya hobi keji. Tiap bulan, ia menculik anak orang kaya ke ruang bawah tanah, menyiksanya dengan kejam, lalu membunuhnya. Ia memakai rekaman suara untuk memeras orang tua korban. Merasa aksinya sempurna, ia akhirnya lengah dan ketahuan. Saat polisi mendekat, ia menyandera bayi Jinzi dan menjebak Jinzi yang polos untuk menanggung dosanya. Demi keselamatan putrinya, Jinzi rela menanggung kesalahan itu selama 13 tahun lamanya. Kini setelah bebas dari penjara, mana mungkin Jinzi akan melepaskan Lao Bai begitu saja. Sementara itu, para mantan narapidana yang pernah dibantu oleh Jinzi di penjara, semuanya berebut ingin membantunya membalas dendam. Contohnya adalah pasangan pencuri ini. Saat sang istri didiagnosis gagal ginjal di dalam penjara, Jinzi dengan sangat murah hati mendonorkan satu ginjalnya agar mereka tidak perlu berpisah selamanya. Mendengar Jinzi butuh bantuan, pasangan itu langsung membantu. Jinzi mengeluarkan kitab suci, merobek dan menyusunnya jadi desain pistol. Desain ini didapat di penjara saat merawat mata-mata Korea Utara yang pura-pura pikun. Karena Jinzi cantik, orang itu memberikan rahasia berharga padanya. Itu saya. Saya hanya ingin menyimpannya sendiri. Pistol itu cepat diselesaikan mereka. Jarak tembaknya dibuat sangat pendek, agar Jinzi bisa melihat ketakutan gurunya dari dekat. Kini semua siap. Dia lalu mengajak mantan narapidana yang dulu ditindas. Setelah bebas 2 tahun lalu, atas perintah Jinzi, dia sengaja mendekati sang guru, bahkan menikahinya demi informasi. Namun, rencana balas dendamnya direkam pendeta yang pernah ditolak Jinzi. Ternyata, dia mata-mata guru yang bertahun-tahun mengintai Jinzi. Mengetahui itu, guru marah dan memanggil 2 pembunuh untuk menghabisi istri serta Jinzi. Pembunuh bersembunyi di jalan, menunggu Jinzi muncul, lalu diikat Miyun ke mobil. Sadar takkan menang, Jinzi pura-pura pingsan saat pembunuh membalikkan badan. Ia mencabut pistolnya.
Di tengah ketegangan, Jinzi menyimak detak jantung si pembunuh. Sementara itu, sang guru mendadak ambruk di meja makan. Ternyata istrinya sudah meracuni makanannya. Saat sadar, moncong pistol sudah di matanya. Jinzi tak ingin ia lolos dan ingin menyiksanya lebih lama. Tiba-tiba, ponsel guru itu berdering. Jinzi menolaknya, namun ia melihat liontin di sana. Itu kelereng korban pembunuhan bertahun-tahun lalu. Jinzi punya 4 buah. Melihat senyum guru itu, ia sadar anak itu bukan korban pertama. Jinzi menatapnya tajam, memaksanya mengaku. Namun pria itu santai saja. Kesal, Jinzi mencekik dan menghajarnya. Agar tak kabur, ia menembak kaki pria itu lalu menggeledah rumahnya. Bersama temannya, ia menemukan bukti rekaman di bawah meja. Terakhir, Jinzi menemui polisi lama dan menyerahkan kelereng itu. Jika saat itu kebenaran terungkap, mereka semua pasti tidak akan mati. Bukankah begitu? Kau tahu perasaan seperti ini. Ini adalah perintahku. Ucapan Jinzi menyadarkan Lao Cui. Melihat rekaman penyiksaan anak-anak, ia menyesal dan setuju membantu Jinzi membalas dendam. Ia segera menghubungi keluarga korban. Meski sudah lama mendengar suara dan melihat penderitaan anak-anak mereka, sebelum tiada tetap menghancurkan hati mereka. Amarah mereka meluap, ingin rasanya segera menghabisi Lao Bai. Setelah tenang, Jinzi memberi 2 pilihan. Serahkan ke hukum, tapi di Korea, dia hanya akan dipenjara seumur hidup. Kedua, balas dendam sendiri. Kini dia sudah tertangkap, mereka bebas bertindak. Begitu Jinzi selesai bicara, keluarga korban serentak memilih opsi kedua. Namun cara menghukumnya jadi perdebatan, satu persatu atau bersamaan. Diskusi mereka disiarkan langsung ke Lao Bai lewat pengeras suara. Saat itu, Lao Bai merasa jadi sandera sungguhan. Tak lama, mereka mengundi urutan masuk. Seorang pria menyadari paman di sebelahnya cuma membawa tongkat kayu, yang terasa terlalu sopan untuk menghadapi iblis itu. Jadi, ia pun dengan baik hati menyerahkan pisau yang ia pegang. Pakai punyaku saja ini. Barulah semua orang menyadari betapa kejamnya situasi ini. Saat giliran tiba, Lao Cui mengajari cara menggunakan pisau agar lawan menderita tanpa cepat mati. Ketika ditanya alasannya, Lao Bai mengaku membunuh anaknya demi membeli kapal pesiar. Namun ia melakukan itu karena takut identitasnya terbongkar jika anak itu tetap hidup. Melihat wanita bejat tanpa penyesalan itu, ia pun menusukkan pisau penantian 13 tahunnya. Lalu, sepasang suami istri masuk, Lao Bai pun mulai ketakutan. Kau pernah melihatnya? Lao Bai mengangguk setuju. Mengingat penderitaan anaknya, keempatnya segera menikam Lao Bai. Kini giliran si abang Kapa. Demi membalas dendam putranya, sang paman bersemangat menerjang untuk membelah Lao Bai menjadi 2. Begitulah, mereka semua menyiksa Lao Bai selama 2 jam penuh, hingga akhirnya seorang nenek menusukkan gunting ke bagian belakang kepala Lao Bai. Barulah hukuman terhadap iblis itu mendekati akhir. Setelah itu, mereka bersama-sama membersihkan tempat kejadian, bahkan mengambil foto di samping mayat Lao Bai. Namun, foto itu bukan untuk kenang-kenangan, melainkan agar mereka bisa menjaga takdir bersama ini. Mereka menggali lubang di bawah pohon besar lalu memakamkan sang guru. Jinzi menembaki wajahnya lagi, kemudian mengubur pistol bersamanya. Kini dendamnya terbalas. Dia tersenyum namun air matanya berlinang. Di akhir film, Jinzi membuat kue dari darah gurunya untuk mengenang anak-anak yang telah meninggal. Semua orang berkumpul dan menyanyikan lagu ulang tahun, lalu membagi-bagikan kue hitam itu. Ini berarti meskipun mereka telah membalaskan dendam, mereka juga telah menodai diri mereka sendiri. Namun, kalau dipikir-pikir, di dunia ini, berapa banyak orang yang benar-benar bersih?